Halo, perkenalkan nama saya Putri Regina Papeo dari kelas Perilaku Organisasi Internasional. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu. Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Selanjutnya ada proses berkomunikasi. Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi yang pertama ada komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Yang kedua ada pesan. Itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, ataupun lainnya. Yang ketiga ada komunikan, menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti kedua pihak. Dan yang keempat ada memberikan umpan balik atau feedback, atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Berikutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah transformasi melalui penggunaan termasuk kontak tubuh. Dalam dunia kerja, penggunaan komunikasi nonverbal juga tidak kalah pentingnya karena bisa membantu kita mengetahui seperti apa perasaan orang yang kita ajak bicara. Adapun contoh komunikasi nonverbal yang perlu kita pahami karena sangat penting di dunia kerja, yang pertama ada ekspresi wajah. Misalnya saat kita merasa senang dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah. Saat sudah bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Yang kedua ada gestur. Gestur tubuh akan menjadi perhatian saat kita sedang berbicara dengan atasan atau klien. Misalnya, kita menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat berbicara, maka lawan bicara akan tahu jika kamu merasa terganggu. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung situasi, lingkungan, dan bagaimana perannya. Contohnya saat ada orang sedang bicara dengan menyilangkan tangan dan dahinya berkerut, maka kemungkinan sedang merasa kesal dan marah karena suatu hal. Yang keempat ada sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal, namun sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal lebih akrab. Yang kelima ada penampilan. Penampilan yang ditunjukkan dari model dan warna pakaian, gaya rambut hingga gaya make up juga sangat perlu diperhatikan. Misalnya saat kita akan melakukan tes interview kerja, tentunya penampilan itu akan dinilai oleh para rekruter. Komunikasi interpersonal. Arti komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, ataupun internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Umumnya, komunikasi antar pribadi berlangsung melalui percakapan telepon jika individu terhubung secara emosional. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika dua individu
lebih bertukar pandangan, perasaan, dan sikap tentang masalah apapun. Itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Berikut ada hambatan komunikasi lintas budaya. Menurut Chani dan Martin, dalam buku Intercultural Business Communication, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi atau communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya, karena hambatan-hambatan komunikasi tersebut juga sering disebut komunikasi antar budaya. Sebagai dalam proses komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Adapun faktor penghambat komunikasi antar budaya yang sering terjadi yaitu ada faktor fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, non-verbal, dan kompetisi. Selanjutnya ada kepemimpinan manajer versus manajer. Perbedaan antara pemimpin dan manajer di perusahaan banyak yang menganggap bahwa dua jabatan ini sama. Pasalnya, baik pemimpin dan manajer sama-sama mengatur sebuah tim. Pemimpin perusahaan mengatur keseluruhan organisasi, sementara manajer membawa sekelompok karyawan dengan tugas-tugasnya yang lebih spesifik. Seorang pemimpin dan manajer sama-sama pentingnya untuk menjamin keberlangsungan sebuah perusahaan. Baik pemimpin maupun manajer sama-sama memiliki peranan besar untuk memastikan perusahaan tersebut memberikan layanan yang terbaik bagi penggunaannya. Kenyataannya, perbedaan peran antara dua titel jabatan inilah yang justru membuat seseorang karyawan tidak secara otomatis menjadi sebagai pemimpin ketika dipromosikan untuk mengkoordinasi sebuah tim. Dari perbedaan pemimpin dan manajer tersebut dapat kita lihat sebagai pemimpin membangun visi, sedangkan manajer membangun tujuan. Pemimpin memberi motivasi, sedangkan manajer hanya memerintah. Pemimpin mempunyai ide, sedangkan manajer mewujudkan ide. Pemimpin mengambil resiko, sedangkan manajer mengatur resiko. Gaya kepemimpinan ini mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang. Pemimpin hebat bisa menginspirasi gerakan politik dan perubahan sosial. Mereka juga dapat memotivasi orang lain untuk tampil, berkreasi, dan berinovasi. Ketika kita mulai mempertimbangkan beberapa orang yang kita anggap sebagai pemimpin yang hebat, kita dapat langsung melihat bahwa seringkali ada perbedaan besar dalam cara setiap orang memimpin. Untungnya, para peneliti telah mengembangkan teori dan kerangka kerja berbeda yang memungkinkan kita untuk lebih mengidentifikasi dan memahami gaya kepemimpinan yang berbeda ini. Yang terakhir ada jenis-jenis gaya kepemimpinan. Jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Menurut jenis gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepemimpinan direktif. Tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan autokratis bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua ada kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan akan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para karyawannya. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipasi. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Dan yang keempat ada kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berpartisipasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.